Halo Mams, obat penguat kandungan diklaim dapat mencegah keguguran dan persalinan prematur ya. Nah, lalu apakah semua wanita hamil memerlukannya? Nah, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah komplikasi selama kehamilan. Salah satu cara yang dituding ampuh adalah dengan minum obat penguat kandungan. Apakah pakar kesehatan setujukah bahwa obat penguat kandungan sepenuhnya efektif dalam membantu menjaga kondisi kesehatan selama kehamilan? Ini peran obat penguat kandungan bagi kehamilan ya. Peran hormon progesteron sangat penting di minggu-minggu awal kehamilan. Di masa ini plasenta atau ari-ali belum terbentuk ya. Hormon ini membantu mempertahankan kehamilan dengan menyiapkan rahim agar siap menerima dan menutrisi embrio yang sedang berkembang. Progesteron juga nih punya peran dalam menumbuhkan ya jaringan payudara dan memastikannya tidak menghasilkan ASI sebelum waktunya. Nah, memasuki usia kehamilan 7-9 minggu, plasenta sudah mulai terbentuk nih. Dengan adanya plasenta, fungsi hormon progesteron mulai tergantikan. Akhirnya betul-betul diambil alih oleh plasenta setelah usia kehamilan 10 minggu. Karena efek-efek tersebutlah ya, obat penguat kandungan dalam bentuk suplementasi progesteron sering diberikan kepada wanita hamil. Pertanyaannya, kapan sih obat penguat kandungan diperlukan? Lalu sampai usia berapa perlu minum obat penguat kandungan? Siapa yang biasanya diberikan obat penguat kandungan? Obat penguat kandungan diberikan untuk mencegah keguguran ya, Mams, yaitu kematian janin sebelum usia kehamilan 20 minggu. Nah, kondisi ini menjadi resep standar bagi para wanita dengan riwayat keguguran berulang atau lebih dari 3 kali yang tidak diketahui penyebabnya ya. Wanita yang baru hamil pertama kali juga sering diresepkan obat ini ya. Khususnya ketika mereka mengalami flek-flek di awal kehamilan. Obat ini juga diberikan untuk mencegah persalinan prematur kepada wanita hamil yang usia kandungannya lebih dari 20 minggu dan memiliki faktor resiko tertentu ya. Adapun faktor resiko yang dimaksud yaitu pernah keguguran atau melahirkan bayi prematur, kemudian hamil kembar, hamil lagi dengan jarak kurang dari 12 bulan setelah melahirkan, lalu selanjutnya memiliki tekanan darah tinggi, stres berat, merokok, mengkonsumsi alkohol, atau sempat menggunakan narkoba ya. Punya masalah rahim, serviks, dan vagina juga ya, dan masalah-masalah lain ya. Lalu apakah betul-betul efektif? Banyak ya pertanyaan seperti ini. Efektivitas suplementasi progesteron dalam mencegah keguguran dan persalinan prematur sebenarnya sangat individual ya. Dan harus dilihat kasus per kasus ya. Hal ini nggak bisa ya dianggap sebagai obat mujarab untuk semua wanita hamil karena setiap wanita itu unik dan banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Hasil kajian studi nih menemukan bahwa suplementasi progesteron cukup efektif untuk mencegah persalinan prematur kepada wanita hamil dengan resiko tinggi ya. Di luar indikasi itu, efektivitasnya masih diragukan ya. Bahkan ada studi juga yang menemukan bahwa wanita hamil yang mendapatkan suplementasi progesteron memiliki tingkat keguguran lebih tinggi. Walaupun masih pro dan kontra nih, suplementasi progesteron tetap diresepkan karena tidak banyak pilihan ya. Pada sebagian kasus suplementasi progesteron memang dapat membantu mempertahankan kehamilan ya. Lalu jenis obat, apakah obat penguat kandungan? Berikut ini adalah beberapa jenis obat penguat kandungan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Yang pertama, allopurinol ya. Obat penguat kandungan jenis ini biasanya digunakan untuk menurunkan resiko kelahiran prematur ya. Obat ini juga harus dikonsumsi di bawah pengawasan dokter atau bidan. Hindari mengkonsumsi sembarangan ya karena justru berpotensi menimbulkan efek samping yang merugikan. Kedua, dihidrogesteron ya. Dihidrogesteron adalah sejenis progesteron sintetis ya, biasanya diberikan untuk membantu mengatasi sindrom
premenstruasi dan keguguran kelainan ya. Nah, eh, yang ketiga nih, mikronised ya, mikronised progesteron. Nah, obat penguat kandungan yang satu ini mengandung progesteron termikronisasi yang berguna untuk mengatasi emeron primer dan sekunder serta gangguan haid ya. Nah, agar manfaatnya maksimal dan terhindar dari resiko efek samping, penggunaan obat ini juga wajib dalam pengawasan dokter ya. Kemudian keempat, progesteron. Nah, obat ini adalah jenis penguat kandungan yang paling sering digunakan ya, khususnya kepada ibu hamil yang mempunyai riwayat keguguran ya. Sama seperti yang lain, penggunaannya mesti sesuai dengan resep dokter juga ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, adakah efek samping obat penguat kandungan? Nah, jika obat tersebut dikonsumsi secara mandiri tanpa rekomendasi dan pengawasan dokter, nah tentunya akan menimbulkan efek samping ya. Nah, efek samping yang perlu diantisipasi akibat suplementasi progesteron adalah pembekuan yang dapat menghambat aliran darah ya. Kondisi ini berbahaya loh bagi ibu dan janin. Nah, masih banyak faktor resiko lain juga yang harus dikendalikan untuk mencegah timbulnya komplikasi dan ketidaknyamanan dalam kehamilan. Nah, sejatinya obat penguat kandungan itu hanyalah salah satu komponen ya untuk mencegah atau menurunkan resiko keguguran dan persalinan prematur. Nah, agar kondisi kandungan tetap kuat dan resiko keguguran dapat dihindari, nah MAMS dapat memenuhi asupan nutrisi yang baik untuk kehamilan. Ibu hamil bisa mengkonsumsi makanan mengandung progesteron seperti kacang polong, brokoli, bayam, labu, dan biji-bijian. Nah, oleh karena itu, jangan hanya mengandalkan obat penguat kandungan. MAMS tetap harus waspada dan rutin berkonsultasi dengan dokter kandungan atau bidan. Nah, terlebih lagi jika MAMS tergolong wanita dengan kehamilan resiko tinggi ya. Nah, semoga bermanfaat. Saya Bidan Wina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.